Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Using Decision Tree akan mempresentasikan hasil PPT kami. Anggota kelompok itu yang pertama Hartanta, Hafiz, dan Jordan. Oke, langsung kita masuk ke pembahasannya. Silakan Jo. Oke, pembahasan kali ini akan saya pimpin itu merupakan soal mengenai latar belakang dan pengantar yang akan kita bahas. Itu ada 3 poin yang dimana ketidakpastian, banyak pilihan dan juga data kompleks. Dari solution decision tree analysis yang sudah dirangkum oleh kami, decision tree menyediakan kerangka visual yang sistematis untuk mengevaluasi setiap alternatif keputusan serta probabilitas dan nilai payoff-nya. Yang dimana nanti dapat membantu manajer memilih opsi terbaik secara rasional dan juga terstruktur. Nah, mungkin akan dibahas mengenai slide selanjutnya. Boleh dilanjut oleh Oke, Hafiz. di sini akan membahas konsep dasar dari decision tree. Definisi dari decision tree adalah diagram pohon hierarkis yang mempresentasikan keputusan secara visual untuk mendukung analisis pengambilan keputusan yang rasional. Nah, di konsep ini, decision tree ini memiliki 3 titik keputusan, yaitu yang pertama decision node, change node, branch, dan payoff. Bisa next. Selanjutnya membahas model dan rumus expected monetary value atau yang disebut EMV. Pertama, EMV itu adalah rata-rata tertimbang dari nilai keputusan. Kemudian ada sigma, itu jumlah semua outcome yang mungkin. Kemudian PE itu probabilitas outcome ke I. Dan terakhir itu VE itu payoff atau value outcome yang diartikan keuntungan atau kerugian yang diperoleh. Jadi rumus EMV-nya itu adalah sigma dikali P kali payoff. Oke, selanjutnya itu adalah merupakan langkah penyelesaian dari decision tree. Itu terdapat 6 komponen nih, di mana komponen pertama itu merupakan identifikasi alternatif, yang kedua itu adalah identifikasi outcomes, yang ketiga itu kita akan menetapkan yang namanya itu probabilitas, yang keempat itu menghitung payoff, kelima kita akan menghitung EMV, dan yang terakhir itu alternatif pilihan terbaik. Nah, pilihan alternatif terbaik ini adalah merupakan kita harus menghitung dan juga memilih EMV tertinggi sebagai keputusan yang optimal, seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam studi kasus. Di sini kami menemukan studi kasus dari PT Andalan Nusantara. Kita akan mencari keputusan ekspansi pabriknya. Skenario-nya adalah PT Andalan Nusantara mempertimbangkan ekspansi kapasitas produksi dengan 3 alternatif keputusan dengan 2 kondisi pasar yang mungkin terjadi. Kita bisa lihat pertama ada di tabel payoff-nya, itu ada 3 alternatif. Pertama, bangunan pabrik besar, permintaannya itu tinggi, P sama dengan 0,60, yang menghasilkan 500 juta. Permintaan rendahnya itu P sama dengan 0,40, yang menghasilkan 180 juta. Alternatif kedua, bangunan pabrik kecil, permintaan tingginya itu sekitar 270 juta, sedangkan permintaan rendahnya itu 30 juta. Kemudian alternatif ketiga, tidak ekspansi, permintaan tingginya itu 80 juta dan permintaan rendahnya itu 80 juta. Bisa kita lihat dari decision diagram tree-nya seperti ini, sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal itu sebesar 228 juta, yang dipilih itu alternatif pertama. Di tidak ekspansi yang sudah dibahas oleh Tante tadi, permintaan tertingginya untuk mengenai payoff itu sudah di 80, dan juga P dikali payoff-nya juga di 48, dan untuk permintaan terendah dari rumus EMV-nya di 80, dan pembahasan mengenai soal P kali payoff-nya di 32 dengan hasil 80. Nah, untuk EMV compression chart-nya secara optimal, kami menilai A1 sebagai pabrik besar karena
nilai optimal yang telah dihasilkan dari dikeluarkan itu adalah 228. Nah, keputusannya adalah pabrik besar itu menjadi nilai EFU tertinggi dari semua alternatif yang sudah kita capai dan sudah kita coba. Oke, slide selanjutnya. Oke, saya akan bahas tentang interpretasi hasil. Dari keputusan optimal, alternatif 1 meluncurkan produk baru, IMV sama dengan yaitu 360 juta, probabilitas sukses sebanyak 60%, dan potensi upside sebanyak 800 juta. Lalu managerial insight dan rekomendasi. Manfaat decision tree bagi manajer yaitu visualisasi kompleks keputusan secara sederhana dan mudah dikomunikasikan. Memaksa manajer berpikir sistematis, lalu mengkuantifikasi trade-off antar resiko, lalu yang 4 fleksibel. Oke, boleh di next. Kemudian kesimpulan terakhir yang bisa kami berikan itu adalah Decision Tree menyediakan kerangka visual yang sistematis untuk pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Kemudian IMV adalah metrik kunci yang mengkombinasikan probabilitas dan nilai payoff secara objektif. Ketiga, pilih alternatif dengan IMV tertinggi sebagai keputusan optimal berdasarkan analisis kuantitatif. Dan terakhir, Decision Tree meningkatkan kualitas keputusan manajerial dengan mengintegrasikan data, resiko, dan nilai secara terstruktur. Mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada data-data yang kurang. Sekian, terima kasih.